Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi bi ni'mati tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadil fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasrul haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Allahumma salli wa sallim ala nuril anwar wa sirril asrar wa dirjadil akhyar wa min fadhil babil yasar sayyidina Muhammadil mukhtar wa alil azhar wa ashabil akhyar adadil ma'adil ifdali. Amma ba'd, faqad qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, di hari yang penuh dengan keberkahan ini, marilah kita senantiasa meningkatkan keimanan kita, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam artian sekuat tenaga kita menjalankan apa yang menjadi perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, dan semampu mungkin kita tinggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena dengan bekal takwa inilah kita akan memperoleh kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Dan takwa indah merupakan sebaik-baik bekal untuk kehidupan yang kekal dan abadi, yakni di akhirat kelak. Mudah-mudahan kita semua dijadikan oleh Allah hamba-hambanya termasuk golongan orang-orang yang muttaqin. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, di antara doa kita yang sudah biasa kita kumandangkan mulai dari awal bulan Rajab, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadhana. Pada hari ini kita sudah diijabahi oleh Allah. Kita sudah bisa melewati bulan Rajab. Kita sekarang sudah di penghujung bulan Sya'ban. Mudah-mudahan kita nantinya diberikan kesehatan oleh Allah, diberikan umur yang panjang oleh Allah, sehingga bisa berjumpa dengan bulan Ramadan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kita sudah beribadah di bulan Rajab. Hari ini kita beribadah dalam bulan Sya'ban. Maka sebentar lagi kita akan bertemu bulan yang penuh dengan kemuliaan, bulan yang penuh dengan keberkahan, yakni bulan Ramadan. Jika tangan kita terasa berat memberi kepada sesama, maka ringankanlah lisan kita untuk mendoakannya. Orang yang berakhlak mulia akan menafkahkan kelebihan hartanya dan menahan kelebihan ucapannya, berbuat baik kepada sesamanya, seraya mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hal ini
sejalan dengan firman Allah dalam Al-Qur'anul Karim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Yang artinya, adapun orang yang memberikan hartanya di jalan Allah dan bertakwa, wa saddaqa bil husna, dan membenarkan adanya pahala yang terbaik, yaitu surga, fasanuyassiruhu lil yusra, maka kami kelak akan menyiapkan baginya jalan yang mudah. Al-Quran surat Al-Lail ayat 5-7. Dalam ayat ini terkandung penjelasan tentang tingkah laku manusia yang terbagi dalam 3 hal. Yang pertama, suka memberi, artinya suka menolong kepada sesamanya, terutama nanti kita dalam bulan Ramadan, karena setiap kebaikan lebih dilipat gandakan lagi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ia tidak hanya mengeluarkan zakat saja, tapi juga berinfak, bersedekah, serta hal-hal lain yang merupakan sebuah kesunahan dan anjuran. Apalagi pada bulan Ramadan nanti, kita sangat dianjurkan untuk memperbanyak amalan-amal ibadah. Di antaranya adalah sedekah kepada sesama, karena pahalanya sangat dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedangkan yang kedua adalah bertakwa. Bertakwa dalam artian takut apabila mengabaikan perintah Allah dan juga melanggar larangan-larangannya. Maka kita sebagai orang-orang muttaqin haruslah selalu melaksanakan apa yang menjadi perintah Allah dalam bentuk apapun, dimanapun kita berada, kapanpun kita. Maka apapun yang menjadi perintah-perintah Allah, dengan sekuat mungkin kita laksanakan, dan juga kita tinggalkan apa yang sudah dilarang oleh Allah. Itu harus kita hindari, karena apapun yang dilarang oleh Allah itu pastilah akan berakibat tidak baik kepada kita, khususnya di dunia dan juga di akhirat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Untuk yang ketiga adalah memberikan kebaikan atau membenarkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam artian mengakui nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala yang diberikan kepada kita khususnya. Di samping itu, kita mensyukuri nikmat-nikmat tersebut, karena Allah Subhanahu wa ta'ala adalah maha baik. Allah Subhanahu wa ta'ala maha bijaksana, khususnya bijaksana kepada kita, kepada hamba-hamba yang soleh, hamba-hamba yang taat, dengan melipat gandakan setiap amalan-amalan kebaikan kita, khususnya nanti pada bulan Ramadan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, di antara nikmat-nikmat yang terbesar yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada hamba-hambanya yang muttaqin, hamba-hambanya yang soleh, yaitu nikmat masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Hal ini sangatlah penting kita yakini, karena keyakinan itu melebihi daripada ilmu pengetahuan, bahwa orang-orang yang memberi itu kaya. Orang-orang yang takut miskin sebenarnya sudah jatuh miskin. Saat kita memberi,
kita akan menerima. Saat kita menolong, maka pada dasarnya itu adalah menolong diri kita sendiri. Inilah rahasia kehidupan yang tersembunyi bagi banyak orang. Oleh sebab itu, kita harus yakin bahwasanya setiap apa yang kita berikan kepada orang lain itu pada dasarnya adalah untuk diri kita sendiri. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, An Abi Hurairah, an Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala as-sakhiyu qaribun min Allah, qaribun minal jannah, qaribun minan nas, ba'idun minan nar. Wal bakhil ba'idun min Allah, ba'idun minal jannah, ba'idun minan nas, qaribun minan nar. Yang artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang dermawan itu dekat dengan Allah, dekat dengan surga, dekat dengan manusia, dan jauh dari neraka. Dan sebaliknya, orang-orang yang bakhil itu jauh dari Allah, jauh dari surga, jauh dari manusia, dan dekat dengan neraka. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Begitu indahnya sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Marilah kita hayati, kita renungkan, dan juga kita aplikasikan dalam praktek kehidupan kita sehari-hari. Dalam kesempatan lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda yang artinya kurang lebih, tidaklah sedekah itu mengurangi harta, dan tidaklah Allah menambah bagi seorang hamba dengan pemberian maafnya kepada saudaranya kecuali kemuliaan di dunia dan di akhirat. Serta tidaklah seseorang merendahkan diri karena Allah kecuali dia akan meninggikan derajatnya di dunia dan di akhirat. Hadis riwayat Muslim. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, berbahagialah orang-orang yang rendah hatinya, halal penghasilannya, bersih jiwanya, mulia akhlaknya. Karena orang yang berakhlak mulia akan menafkahkan kelebihan hartanya, menahan kelebihan ucapannya, berbuat baik kepada sesamanya, dan mau berbagi kesejahteraan terhadap sesama. Karena sikap yang dermawan dan sikap yang tulus adalah konsistensi keimanan seseorang dalam dimensi kemanusiaan. Dari dua hadis tersebut di atas mempunyai makna dan cakupan yang cukup luas, serta mengandung beberapa pelajaran yang sangat berharga, khususnya bagi kita semua. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sedekah memiliki kemanfaatan dalam kehidupan kita sebagai umat Islam. Apalagi sedekah nanti kita berikan pada bulan-bulan yang mulia, bulan-bulan yang istimewa, bulan-bulan yang penuh dengan keberkahan, dengan karomah, maka itu memiliki keistimewaan yang sangat besar dan juga bermanfaat bagi kita. Di antaranya manfaat sedekah kita sebagai umat Islam yang pertama adalah memperkuat keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pengakuan iman seseorang tidak cukup pada tatanan lisan saja,
tapi harus diwujudkan dalam praktik kehidupan yang nyata. Salah satunya adalah dengan sedekah. Sebuah kesadaran dan kemauan untuk mau berbagi kesejahteraan kepada sesama tanpa mengharapkan imbalan apapun kecuali mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Kemanfaatan yang kedua adalah meningkatkan rasa empati sosial. Dalam hal ini, sedekah secara esensi adalah dengan memberikan apa yang kita punya, baik itu material maupun non material, kepada orang-orang yang membutuhkannya. Karena perilaku sedekah ini merupakan sesuatu yang bisa diberikan kepada orang-orang yang sangat membutuhkan. Bagi orang-orang yang bersedekah, semata-mata tujuannya adalah untuk membantu, meringankan beban, serta melatih sikap empati seseorang kepada orang lain. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, untuk kemanfaatan yang ketiga adalah terhindar dari nilai-nilai materialistis. Dalam hal ini kita menyadari bahwa harta yang kita miliki pada hakikatnya semua itu adalah titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga menyisihkan sebagian harta kita untuk diberikan, untuk disedekahkan kepada orang-orang yang membutuhkan, akan menambah rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan dijadikan sebagai orang-orang yang memberi, bukan orang-orang yang menerima. Sebab tangan di atas itu lebih baik, lebih mulia daripada tangan yang di bawah. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-yadul ulya khairun min yadis sufla. Hadis riwayat Bukhari. Tangan yang di atas itu lebih baik daripada tangan yang di bawah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, semoga kita semua, khususnya yang hadir di majelis yang penuh dengan keberkahan ini, di masjid yang penuh dengan karomah ini, dimudahkan oleh Allah untuk menjadi orang-orang yang ahli sedekah, ahli dalam kebaikan, agar hidup kita menjadi lebih berkah, khususnya menyiapkan diri kita dalam menyebut bulan suci Ramadan. Dan mudah-mudahan kita semua, keluarga kita, dipertemukan oleh Allah dengan bulan yang penuh dengan karomah, bulan yang penuh dengan keberkahan, yakni bulan Ramadan, sehingga kita bisa menambah amal-amal ibadah kita. Dan akhirnya mudah-mudahan kita sewaktu-waktu diambil oleh Allah, dipanggil oleh Allah dengan membawa iman dan Islam dengan predikat husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan musibah yang menimpa negara kita khususnya dan dunia pada umumnya, terutama adalah wabah COVID-19, mudah-mudahan segera berakhir, diangkat oleh Allah sehingga kita bisa beribadah dengan sempurna. Amin amin ya mujibas sa'ilin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Barakallahu fil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dhikril hakim. Wa tadhkiril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim.
الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إرغاما لمن جهد به وكفر، وأشهد أن سيدنا محمد عبده ورسوله سيد الإنس والبشر. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ما تسلت عين بنظر وأذن بخبر. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله تعالى واضربوا فخيا ما ضر منا وما بدن، وحافظوا على طاعته وحضور الجمعة والجماعة، واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وسن بملائكته قدسه، فقال تعالى ولم يزل قائلا عليما: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صلى على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارفع عنا الغلاء والوباء والزنا والزلازل والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها ومدن عن بلادنا هذا خاصة وعن سائر المسلمين عامة يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالمعروف والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نبيكم من فضله وعلى ذكر الله أكبر.